Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Branto dari D3 MMB PSDKU Sumeneb. NRP 4103191204. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bisnis penyiaran atau pengertian dan latar belakang media penyiaran. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian media penyiaran. Penyiaran atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai broadcasting. Penyiaran adalah proses komunikasi suatu titik ke audien yang berupa pesan atau informasi dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran atau media. Sedangkan penyiaran yang disebut broadcasting memiliki pengertian sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio atau sinyal radio yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang merambat melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Sedangkan istilah siaran sendiri yaitu sebagai output penyelenggara penyiaran baik melalui media radio maupun televisi. Media penyiaran memiliki fungsi yang sama dengan media massa lainnya, yaitu mendidik, menginformasikan, menghibur, mempromosikan, menjadi agen perubahan sosial, dan melakukan kontrol sosial, serta mentransfer nilai-nilai budaya. Untuk yang kedua yaitu mengenai latar belakang lahirnya media penyiaran. Ada alasan filosofi lahirnya media penyiaran yang tergantung pada situasi kapan stasiun penyiaran tersebut didirikan. Bila situasi negara di mana stasiun penyiaran didirikan mempunyai pemerintahan yang stabil atau legal secara de facto dan de jure, maka umumnya alasan pendirian stasiun atau radio adalah rasa ingin mencoba yang biasanya disebut eksperimen. Setelah bereksperimen beberapa waktu, para pendirinya ingin meningkatkan penyelenggara penyiaran secara profesional dan melembaga atau memiliki izin. Status yang sudah profesional ini kemudian secara logis akan diikuti dengan peningkatan kebutuhan operasional. Pada saat itu, status stasiun penyiaran telah bergeser dari eksperimen ke masalah komersial. Nah, di bawah ini merupakan diagram dari eksperimen menuju berizin, dan terakhir yaitu komersial. Untuk yang ketiga yaitu mengenai media penyiaran. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Media massa juga merupakan institusi yang berperan sebagai agen of change, yaitu sebagai institusi pelopor perubahan. Sedangkan informasi massa merupakan informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian, maka informasi massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada individu masing-masing. Nah, di sini media massa berperan, yaitu sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu perannya sebagai media edukasi. Sebagai media informasi, yaitu media yang setiap saat menyampaikan informasi kepada masyarakat umum. Dan terakhir yaitu media massa sebagai media hiburan juga. Nah, di media penyiaran terdapat dua, yaitu media penyiaran melalui radio. Radio merupakan media elektronik yang bersifat khas sebagai media audio. Oleh karena itu, ketika khalayak menerima pesan dari pesawat radio, khalayak pada tatanan mental yang pasif dan bergantung pada jelas tidaknya kata-kata yang diucapkan oleh penyiar radio. Nah, radio ini mempunyai keunggulan, yaitu keunggulannya cepat dan langsung. Artinya, radio adalah sarana tercepat, bahkan lebih cepat dari surat kabar atau dan televisi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, radio juga mempunyai kelemahan, yaitu kelemahannya selintas, artinya siaran radio cepat hilang dan mudah dilupakan. Pendengar tidak bisa mengulang apa yang didengarnya. Tidak seperti pembaca surat kabar yang bisa mengulang bacanya dari awal tulisan hingga akhir.
Nah, di samping ini merupakan contoh dari radio. Nah, yang kedua itu media penyiaran melalui televisi. Televisi merupakan media yang dapat mendominasi komunikasi massa karena sifatnya yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan halayak. Televisi ini informasinya melalui audio dan visual, yaitu gambar, sehingga penonton cepat menyerap informasi dari televisi. Dan televisi ini mempunyai kelebihan, yaitu kelebihannya audiovisual. Televisi yaitu memiliki kelebihan dapat didengar atau audio dan dilihat oleh visual. Karena sifatnya tersebut, televisi menampilkan informasi yang disertai gambar, baik gambar diam seperti foto, gambar peta, maupun film yang beritanya yaitu rekaman peristiwa. Dan televisi ini mempunyai kekurangan. Kekurangan televisi terletak pada sifatnya, yang itu transitor, sehingga hanya bersifat sesaat atau sekilas. Penonton tidak dapat mengulang gambar dan suara yang diterima. Televisi juga masih menyiarkan informasi dengan satu arah, sehingga penonton masih ditempatkan dalam posisi pasif. Nah, berikut ini pembagian saluran komunikasi yang dilakukan oleh manusia untuk melakukan komunikasi yang baik dengan rincian sebagai berikut di bawah ini. Saluran komunikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu langsung atau tatap muka dan dengan media. Untuk yang langsung atau tatap muka terdapat pertemuan, forum, diskusi panel, ceramah, simposium, dan seminar. Untuk yang dengan media dibagi menjadi dua, yaitu media massa, non-media massa. Untuk media massa dibagi menjadi dua lagi, yaitu periodik dan non-periodik. Sedangkan non-media massa dibagi dua juga, yaitu manusia dan benda. Untuk yang periodik pada media massa dibagi menjadi dua, yaitu elektronik dan cetak atau surat kabar dan majalah. Untuk yang elektronik dibagi menjadi dua juga, yaitu media penyiaran dan media non-penyiaran. Sedangkan di media massa non-periodik dibagi menjadi dua, yaitu manusia atau juru kampanye dan benda. Sedangkan non-media massa yaitu manusia dan benda, benda ini dibagi menjadi dua, yaitu elektronik atau telepon atau fax dan non-elektronik. Nah, setelah itu penjelasan terkait karakteristik media massa sebagai berikut. Jenis media dan sifatnya, yaitu jenis media cetak. Sifatnya dapat dibaca di mana dan kapan saja. Dapat dibaca berulang-ulang, daya rangsang rendah, pengolahan bisa mekanik, bisa elektris, biaya relatif murah atau rendah, daya jangkau terbatas. Sedangkan radio, sifatnya dapat didengar bila siaran, dapat didengar kembali bila diputar kembali, daya rangsang rendah, elektris, relatif murah, dan jangkauannya itu luas. Sedangkan untuk televisi, yaitu sifatnya dapat didengar dan dilihat bila ada siaran, dapat dilihat dan didengar kembali bila diputar kembali, daya rangsang sangat tinggi, elektris, sangat mahal, dan daya jangkauannya itu juga luas. Nah, untuk media massa periodik, cetak maupun elektronik memiliki sifat yang disyaratkan atau diwajibkan sebagai berikut. Yang pertama itu publisitas, artinya dapat disebarluaskan kepada publik, yaitu secara umum atau orang banyak. Dan yang kedua itu universalitas, artinya isi pesannya bersifat umum atau universal, yang berarti dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh siapa saja. Pesannya tentang segala aspek kehidupan dan semua peristiwa di berbagai tempat juga yang mencangkut kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya orang banyak. Yang ketiga itu periodisitas, artinya disajikan atau diterbitkan atau disiarkan kepada khalayak secara umum, periodik atau tetap. Kontinuitas, artinya berita yang disajikan berkesinambungan atau terus menerus sampai fakta dan pendapat mengandung nilai berita itu
tidak lagi dinilai penting atau menarik oleh sebagian besar khalayak. Aktualitas. Yang terakhir itu aktualitas. Artinya isi pesan mengutamakan nilai kebaruan. Ini dapat berarti adanya kecepatan penyampaian informasi. Nah, untuk yang terakhir itu mengenai aspek-aspek media penyiaran. Untuk aspek media penyiaran yaitu terdapat 5 aspek penyelenggara penyiaran, yaitu untuk yang pertama komunikasi massa, 2 organisasi atau kelembagaan, 3 teknologi, 4 operasional, dan 5 regulasi. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai media bisnis penyiaran. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.